Ini juga doa terpenting. Allahumma jammilni bil Islam. Ini doa penting banget. Ya Allah, percantik aku dengan Islam. Jadi kita bisa nambah cantik itu pakai Islam. Maksudnya gimana? Cantikan aku dengan lifestyle Islam. Cantikan aku dengan habit-habit Islami. Cantikan aku dengan tuntunan secara akidah, syariah, muamalat, ya kan? Akidah kita lurus, kemudian syariah kita sesuai Rasul, kemudian muamalat kita juga cantik. Itu Allahumma jammilni bil Islam. Kalau kita ngerti Islam secara kafah, kita sudah menjadi manusia yang paling cantik. Allahumma jammilni bil Islam, cantikan aku dengan Islam. Tapi ini ya teman-teman, bukan berarti kita mengabaikan kayak skincare gitu ya. Ini juga penting karena tubuh kita kan fisik dan non fisik. Kalau fisik teman-teman udah lebih jago, udah lebih cantik, masya Allah, luar biasa. Aku seneng banget ngeliat kecantikan yang ada di sini. Pasti pada pinter-pinter banget merawat dirinya ya. Dan itu kayaknya memang harus kita level up lagi dengan Allahumma jammilni bil Islam. Cantikan aku dengan Islam. Ditambah lagi wa jammilil Islam bi. Dan percantiklah Islam dengan diriku. Jadi kehadiran kita sebagai muslim mempercantik agama Islam. Jangan sampai kita bilang muslim tapi kitanya kacau. Hancur Islam lewat lisan kita. Hancur Islam lewat muamalat kita. Hancur Islam lewat akhlak kita. Hancur Islam. Jadi kita mau bikin Islam cantik atau bikin Islam hancur? Cantik ya. Kita mau bikin Islam semakin bersinar, bercahaya, atau bikin Islam hilang pamornya? Harus ya, itu tugas kita. Caranya gimana? Itu tadi secara akidah, syariah, muamalah kita harus 100% belajar dari Islam. Kalau enggak nanti bisa berantakan. Katanya muslimah tapi kok lidahnya begitu. Itu yang jelek bukan muslimahnya, Islamnya. Katanya muslim tapi punten misalnya sumbu pendek gitu. Katanya muslim, katanya uhti-uhti. Kok lidahnya sepanjang kerudungnya ya? Itu ada loh yang ngomong kayak gitu. Ya Allah. Lidahnya sepanjang kerudungnya. Wow, itu jangan sampai terjadi di diri kita. Karena kita membawa nama Islam. Apalagi kalau misalnya kita pakai kerudung. Itu tuh ya kita Islam gitu. Jangan sampai kita berperilaku, berbuat sesuatu yang menghancurkan image Islam. Jadi branding Islam tuh ada diri kita. Kalau kita nggak hati-hati, Islamnya bisa hancur karena kita kurang bisa menjaga Islam itu sendiri di dalam kehidupan kita. Jadi memang ya Islam nggak butuh kita sebenarnya, benar nggak? Agama nggak butuh kita, kita yang butuh kepada Islam. Islam sempurna dan kita akan sempurna bersama Islam. Kalau kita melepas Islam, melepas iman, melepas akhlak, ya itulah menuju kepada imperfection. Ya, makanya Rasulullah yang terakhir mungkin ya, Rasulullah itu banyak sekali doa muawwidzat. Arti muawwidzat itu penjagaan, karena kita sudah sempurna, kita sudah keren, jadi harus kita jaga. Contohnya apa nih? Kayak kita misalnya udah habis skincare nih ya. Kita misalnya sudah pakai cleanser, pakai moisturizer, pakai semua. Kalau nggak kita jaga, rusak. Biasanya kita jaganya pakai apa? Pakai sunscreen, bener nggak? Perlindungan dari kerusakan akibat matahari. Nah, kita juga juga kayak gitu. Kita sudah bagus, sudah keren, kalau nggak dilindungi juga rawan rusak lagi. Makanya Rasul, teman-teman boleh ngepoin al-muawwidzat. Ta'awusnya
Rasul. Rasul itu berlindung kepada Allah dari apa aja. Contohnya misalnya Allahumma inni a'udzubika minal ham. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa ham? Ham itu berkaitan dengan masa depan, kecemasan. Ya, jadi cemas ini kayak pilek, semua orang kena. Nah, kecemasan ini yang harus kita hindari supaya kita tetap cantik. Al-hazan, hazan ini berkaitan dengan masa lalu. Apa kalau masa lalu? Trauma, duka, kesedihan. Ini akan mengurangi yang akan mencuri atau merusak kecantikan kita. Minal hammi wal hazan wal kasal. Kasal ini malas ini juga ngerusak. Bunda cantik-cantik tapi misalnya mager gitu kan. Oke, al-kasal, al-juben. Juben itu fear, ketakutan. Kita pasti dalam kehidupan kita banyak sekali ketakutan. Takut nanti di masa depan akan begini, begitu, gitu. Nah, itu kata Rasul nggak perlu. Kamu harus pakai sunblocknya. Ini bukan sunblock ya, muawizat namanya ya. Karena semua terpapar, kayak matahari semuanya terpapar. Meskipun teman-teman di dalam ruangan yang berkaca tetap terpapar. Ham, hazan, kasal, juben, ini semua terpapar. Juben itu ketakutan. Ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ghalabatid daini itu kegulung utang. Alhamdulillah enggak semua ya. Kemudian qahrir rijal itu manusia maaf diterjemahin pakai apa nih? Manusia brengsek, manusia bejat, itu selalu ada. Nah, ini kita memohon entah itu manusia itu terdekat dengan kita atau bahkan yang terjauh. Entah kebejatan, kebrengsekan ini secara individu atau secara sistemik. That's real. Entah itu sistemnya, misalnya di sistem global pun kita sedang dikuasai oleh sesuatu gitu. Nah, ini kita mohon perlindungan min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ketika kita sudah belajar kesempurnaan, tugas kita adalah melindungi kesempurnaan itu, karena kesempurnaan itu amat sangat rawan terpapar oleh keburukan-keburukan baik dari diri kita sendiri maupun dari luar. Ini kayaknya enggak kajian cantik banget ya, maaf ya. Tapi kalau menurut aku ini tuh gimana ya, kekuatan kecantikan gitu. Dari situ kita bergerak, dari situ kita membangun diri kita sehingga kita menyempurnakan cahaya. Jadi gitu teman-teman dirahmati Allah, terima kasih. Barangkali pasti ilmu yang teman-teman yang ada di sini jauh lebih karena experience-nya berbeda-beda, pasti lebih banyak kita bisa buka tanya jawab atau sharing. Mangga aku juga datang ke sini niatnya adalah cari ilmu dari teman-teman. Masya Allah, senang sekali. Saya serahkan kepada Teh Dini untuk memandu. Alhamdulillah, jazakillah khair Teh atas ilmunya. Aku duduk aja di bawah. Jangan dong, Biar sini aja. Sini aja Teh. Selika sini, ini MC kita khusus untuk tanya jawab nih Teh. Alhamdulillah banget materinya, tadi ada yang WhatsApp aku. Alhamdulillah Masya Allah materinya bagus banget. Jadi selain dengan skincare, ternyata ada yang lebih alami ya. Doa yang benar-benar yang insya Allah bisa membuat kita jadi glowing. Insya Allah harus dihafalkan. Ini ada beberapa pertanyaan. Silakan Selika. Jadi jangan lupa teman-teman, dalam keadaan susah maupun senang harus tetap mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal dan Alhamdulillah binimatin tatimus solihat. Ya, silakan. Thank you Kak Dini. Iya. Assalamualaikum Ustazah Hanin. Saya mau bacain pertanyaan dari Zoom. Ini dari Bu Amanah Hijriyah.
Assalamualaikum Ustazah, saya dengan Rini izin bertanya. Bagaimanakah memahami ilmu ikhlas agar hati kita bisa begitu lapang dengan ketentuan Allah? Padahal kita sadar, sesadar-sadarnya bahwa segala hal yang terjadi dalam hidup ini adalah ketentuan Allah. Namun, kadang masih sulit meluaskan rasa ikhlas di hati ketika kita melewati hal-hal atau momen-momen yang tidak menyenangkan hati. Jazakillah khair, ahsanal jaza Ustazah. Masya Allah, luar biasa. Ini ilmu tingkat tinggi ini yang lagi ditanyain. Mungkin satu-satu dulu aja kali ya, sebelum saya lupa. Tentang ikhlas. Luar biasa, ikhlas itu artinya apa coba? Hai, aku mulai dari mana nih? Ikhlas itu lepas. Sama, ikhlas itu mungkin ketika kita cara masuk ke rodiah. Rodiah itu kan tadi puas ya, itu belajar untuk no complain. Biasanya orang gak ikhlas karena we have many complaints, bener gak? Kita banyak komplain. Kamu komplain apa? Dari ditulis dari A sampai Z banyak banget ya komplain aku gitu. Kalau komplainnya tentang merubah dunia itu kayaknya kita akan hanya akan membebani diri kita, karena satu-satunya yang bisa dirubah adalah di sini. Apa yang kita pikirkan ini yang bisa kita rubah. I hate misalnya komplain apa nih? Sebenarnya nggak ikhlas kan karena gitu ya. Aku komplain apa nih? Aku memang kadang-kadang harus tanya biar ngerti gitu. Boleh ini nggak? Boleh ngobrol langsung nggak sama yang bertanya? Oke, di Zoom. Oke. Iya. Oke, baik. Misalnya komplain apa? Ya itu tadi yang aku bilang. Pokoknya kalau itu di luar kita nggak perlu komplain. Aku benci banget sama Fir'aun misalnya. Aku benci banget sama pandemi. Itu kan komplain. Tapi untuk apa kita membenci pandemi, menghitung terus pandemi? Ini pandemi kapan berakhir? Kita udah 3 tahun loh. Aku udah kehilangan aset aku loh. Aku udah kehilangan ini. Komplain. Komplain akan melahirkan komplain. Please. Itu udah pasti. Dan ini akan semakin menjauhkan kita dari ikhlas. Coba kalau dia begini, coba kalau dia begitu. Itu kan komplain. Pokoknya coba deh. Biar kita ngerti perjalanan jiwa kita. Coba satu komplain. Aku komplain tentang anak aku. Kenapa anak aku gini? Itu akan terus muncul. Complaining. Dan itu akan memperburuk relationship kita sama anak. Ya, itu akan memperburuk karena kita circle-nya komplain. Kita di zona komplain. Coba deh keluar. I have no complaint. Gak ada. Aku nggak. Ini komplain nggak komplain ini bukan berarti kita kayak nggak peduli ya. Beda loh ya. Nggak peduli dengan nggak komplain tuh beda. Kalau nggak peduli tuh orang maksiat juga terserah. Kamu apa? Bodoh amat, terserah, itu hidup lo. Kan gitu ya. Serah. Kita nggak gitu. Kita tetap peduli, tetap berusaha, tapi di sini nggak ada hate. Aku nggak hate sama orangnya, aku mungkin nge-hate sama perilakunya kurang bagus. Itu muamalahnya, interaksinya nggak bagus gitu. Jadi kita nggak nge-hate. Jadi ketika kita sudah berhenti komplain, kita masuk ke fase puas tadi. Kalau udah puas itu ikhlas itu kan hasil dari kepuasan kita. Aku udah puas dengan hidup aku gitu. Dan yang paling penting ya, kita ini kayak inhale and exhale. Inhale itu apa? Tarik nafas. Kita tarik nafas itu receiving barokat. Ketika kita tarik nafas, kita menerima limpahan berkah. Yang kalau kita ngitung itu lebih banyak limpahan berkah daripada limpahan tantangan. I'm receiving abundant. Aku menerima banyak sekali keberkahan. Berkah ni'matul Islam, ni'matul iman, ni'matul syukr, ni'matul ukhuwah, ni'matul ahl, ni'mah kesehatan, ni'mah ini. I'm receiving, aku menerima. Jadi ketika kita inhale, kita rasakan kita menerima banyak nikmat dan itu real gitu. Kita diberkahi. I am blessed.
aku perempuan yang diberkahi. Maryam diberkahi, Khadijah diberkahi, Asia diberkahi. Dan mereka no komplain. Mereka gak komplain dengan kok nasibku gini-gini amat ya. Ya mungkin ada fase sih si Maryam ya. Dia sampai ngomong mending aku mati aja deh. Dia pernah di lower, di fase terendah. Tapi habis itu langsung disupport sama Allah gitu loh. Gak mungkin Allah tuh ngasih kita kesulitan terus ditinggalin, dada, nikmatin ya ujiannya ya. Gak gitu. Si Maryam ketika hamil gak ada yang ini, itu disupport pakai dikasih makanan, kemudian dibantu pakai Isanya bisa ngomong, itu support. Artinya Allah itu selain memberikan tantangan, kesulitan, Allah juga ngasih support. Nah itulah bacalah supportnya Allah gitu. Selain kita belajar untuk tidak komplain ya, karena komplain itu tadi melahirkan komplain berikutnya yang menjauhkan kita dari ikhlas. Angkat tangan dengan komplain, aku nggak ada komplain. Raditu billahi rabbah, aku udah I am enough, hidup aku udah cukup. Arti cukup itu aku kenyang. Aku kenyang dengan nikmat yang Allah berikan sama aku nggak lapar lagi. Kebayang nggak sih orang lapar gimana? Orang lapar itu nggak pernah cukup, never enough. Kok aku nggak diperhatiin ya? Kok aku nggak disayang ya? Kok aku nggak dilindungi ya? Kok aku nggak di? Itu yang disebut dengan komplain. Kita rubah. I am receiving. Aku menerima nikmat. Aku menerima. Itu udah langsung kita masuk ke area ikhlas. Jadi tadi ya, step pertama inhale. Tarik semua nikmat Allah. Tarik sebanyak-banyaknya. Inhale semuanya, habis itu exhale. Exhale itu ngelepas, rilis negatif. Yes, ada komplain, tapi aku lepas. Yes, I had, aku lepas. Yes, aku dendam, tapi aku lepas. Yes, semua itu kamu lepas. Ya kayak orang bernafas aja. Dan ternyata kita bernafas pun butuh filosofi. Kita ambil yang terbaik, udara terbaik, yang kita lepas adalah karbon dioksida. Jadi karbon dioksida, keburukan, complaining, jangan bertahan di sini, jangan bertahan di hati, jangan bertahan di pikiran, harus kita lepas. Meskipun realitanya memang ada, semua itu ada. Gitu. Jadi insya Allah, nah itu yang disebut dengan ikhlas. Jadi kalau kita sudah keluar, itu ikhlas udah. Dan ikhlas itu nggak bisa kita pertahankan. Misalnya kalau kita nggak bisa bertahan 24 jam, nggak apa-apa. Kamu butuh 2 detik, 5 detik, 10 detik untuk nggak ikhlas nggak apa-apa. Tapi kamu harus masuk ke zona ikhlas lagi. Jadi mungkin kita memang on off ya. Kita bisa masuk. Ketika kita off kita sadar, waduh aku udah error nih, udah nggak ikhlas nih, udah nggak bener nih. Nah berarti inhale, tarik. Aku menarik semua nikmat yang Allah berikan, dan faktanya kita memang dikasih, tapi kita nggak ngitung gitu loh. Kita nggak appreciate, dibanyakin apresiasi, dibanyakin bersyukur, habis itu lepas semua yang negatif gitu. Barakallah, mungkin itu kali ya ikhlas mah. Jadi ikhlas itu adalah hasil. Cara pertama jangan komplain. Cara kedua inhale tadi, masukkan receiving. Terima semua energi positif yang Allah kirim ke kamu. Message Allah itu banyak. Cinta Allah itu banyak. Kasih sayang Allah itu banyak. Support Allah itu banyak. Dukungan Allah itu banyak. Terima itu semua. Biasanya orang kurang ikhlas itu karena dia tidak menerima support Allah. Belum bisa membaca dukungan Allah. Belum bisa membaca pertolongan Allah. Dia masih receiving negatif dia sendiri gitu. Semoga kita semua diberikan kekuatan, kemampuan untuk setiap nafas kita adalah keikhlasan, setiap nafas kita adalah satisfying ya, kepuasan, setiap nafas kita adalah bentuk support dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallah.